Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di podcast kita yang ketiga. Kita kedatangan tamu, sahabat kita, kawan seperjuangan. Karena dulu mulai dari kita dari SD Mahang Batang Landung, dan saat ini sahabat Taufik Rahman berprofesi sebagai guru di SMPN 33 Satar Sulawesi Tengah di Maunang. Nah, kita berterima kasih pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi. Jadi alhamdulillah dengan adanya sarana podcast ini didatangi kekawanan ada beberapa, dan sahabat Upik ini menjadi podcast kita yang tentunya akan menarik karena yang akan dibicarakan terkait dengan beberapa hal tentang kearifan lokal, yaitu legenda di tempat wisata Pagat dan legenda di Loklaga, dua tempat yang kemudian sampai saat ini menjadi destinasi wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi kadang aku model kayak rancu karena tugas di Hulu Sungai Selatan, jadi Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, kadang dirapat menyebut Hulu Sungai Tengah. Nah, itu kacaunya kadang sama-sama Hulu Sungai. Apa aktivitas dalam keseharian terakhir ini selain menjadi guru? Selain jadi guru, saya baru saja menyelesaikan tugas kemarin sebagai pejabat pembakar untuk selama sekitar 1 tahun. Kemudian saat ini aktif ditunjuk kawanan di Desa Matanginalun itu sebagai ketua pemadam BPK Pelampauan Desa Matanginalun sebagai ketua umum. Ada hal yang menarik ketika aku baca buku, salah satu buku yang di buku itu falsafah atau yang disuarakan untuk diilhami, diinspirasi. Jadi kan hal-hal yang tidak hanya cuma di atas kertas tetapi diaplikasikan dalam karya. Selama ini ada 5 buku kan yang sudah dipublish, dan 2 diantaranya di Hulu Sungai Tengah, Legenda Pagat dan Legenda Loklaga. Legenda Pagat dibuat di 2006-2007, sementara Legenda Loklaga di 2016. Legenda Pagat sudah digandakan bahkan sampai 7.000 kopi, sementara yang di Loklaga sekitar 500. Ini dibagikan, didistribusikan, dijual, ditawarkan ke sekolah, kemudian ada yang membeli, ada juga langsung dititipkan di tempat wisata. Iya. Waktu itu. Ini yang menarik, cerita dari latar belakang penulisan Legenda Pagat itu tadi, yang ketika ceritakan ada salah satu wisatawan luar negeri. Bagaimana cerita spesifiknya waktu itu? Jadi awal dapatnya ilham itu adalah ketika ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini kedatangan pertukaran mahasiswa dari Australia yang standby di Desa Barikin. Mereka ada kunjungan ke sekolah, dan waktu itu sampai atau mampir di sekolah tempat saya mengajar dulu di SMK N1 Barabai. Jadi karena saya guru bahasa Inggris, saya disuruh menemani para tadi yang pertukaran mahasiswa tadi untuk bertemu dengan para guru dan siswa. Kemudian ketika mereka selesai acara, mereka bertanya di mana tempat wisata yang cukup bagus untuk didatangi. Saya arahkan ke Pagat. Singkat cerita, di sana mereka tanya cerita kenapa jadi dinamakan Pagat. Saya katakan ini adalah kisah tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada bukunya atau bagaimana, katanya mereka. Jadi saya coba cari ke pengelola Pagat, ternyata tidak ada, cuma ada selembar kertas kayak brosur itu yang ada cerita singkatnya, itu aja. Saya serahkan ke sana, kemudian oleh panitia pengelola Pagat, kalau mau bikin buku bisa Pak, nanti kita bisa memasarkan. Nah, mulai dari situ muncul idenya saya untuk menulis itu. Kertas tadi saya bawa lagi ke rumah, saya tambah-tambahkan kemudian dengan bahasa kitanya, supaya kemudian saya tambahkan juga bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan bahasa Inggrisnya supaya
ada di dua bahasa gitu kan. Akhirnya sekitar bulan bekerja itu sekitar 2 bulanan lebih sedikit ya sebenarnya. Buku itu bisa dimasukkan ke percetakan Eko. Waktu itu masih di Manjang percetakannya. Kemudian waktu cetakan pertama yang jumlahnya sekitar 500 itu belum ada gambar ilustrasi, itu belum ada, cuma tulisan dan sedikit foto tempat wisata gitu. Kemudian setelah habis istilahnya buku tadi diletakkan di pagar, tempat wisatanya disebarkan di sekolah-sekolah yang berminat istilahnya. Ada usulan masuk dari pihak SMS, Pak, adakah yang versi yang pakai gambarnya Pak, supaya lebih paham untuk anak-anak istri kami Pak. Kebetulan saya kan istrinya dengan TK berdekatan, saya mengajar sana. Kalau ada yang supaya lebih menarik, ada gambarnya, SMS itu. Kemudian ketemu saya dengan orang yang bisa kira-kira saya ikutku mampu melukis, Pak Saiful Anwar saat itu ya. Jadi ketemu beliau. Nah, jadi saya mintakan bisa enggak mengilustrasikan cerita di buku ini supaya ada terusan, supaya ada gambar, ada ilustrasi kayak seperti misalnya Raden Pengantin kayak mencari kayu atau menjual kowe atau sahabat pergi seperti itu, pergi mengembara ikut kapal gitu, seperti itu bisa aja. Tapi biar apa aja kan ya. Ada aja kok questionnya saat itu, ada aja kok udah selesai antar aja ayah ya, gitu kan. Singkat cerita sekitar 2 minggu kemudian beliau datang lagi ke SMK mengantarkan itu sudah deal. Saya saat itu rasanya upahnya tidak terlalu mahal, beliau menganggar 100.000. Ya udah dia langsung bayari gitu. Itu ceritanya. Singkat cerita sampai sekarang versi yang digunakan yang pakai foto ilustrasi itu yang sampai 7.000 kopi itu. Dari penulisan buku ini kan biasanya ada referensi. Apakah menggunakan referensi yang bersifat tulisan dari orang tua terdahulu atau dari tutur narasumber? Atau memang dari penelusuran di lapangan saja, dirampung observasi? Jadi untuk legenda Pagat dan legenda Loklaga ini karena dulunya tidak ada referensi yang tertulis, jadi saya menggunakan referensi tutur, bercerita atau bercerita dari orang-orang yang saya kira-kira tahu. Misalnya kayak di legenda Pagat itu saya mengambil sumber cerita inspirasi dari Bapak Hasbullah. Jadi beliau banyak menambahkan pada saat itu juga kebetulan juga datang ke rumah karena kebetulan beliau ada sepupu saya langsung kan. Jadi beliau datang ke rumah lagi ini lagi ngarang-ngarang buku pas di bagian-bagian akhirnya. Jadi adalah cetak dia, saya baca Bang lihat ya, cetak sedikit cetak. Ini bagusnya ditambahkan ya nama-nama desa yang sekitar itu gitu. Nama-nama yang kayak Murong, Antakan itu kan ada sebenarnya masih berkaitan dengan kejadian Pagat itu. Jadi kalau Murong katanya karena habis mengutuk sedih ibunya, jadi Murong. Jadi wilayah yang beliau jalani sambil bersedih dalam keadaan sedih tadi dinamakan Murong. Sedangkan yang Hantakan itu karena menghantarkan kaki saat mengutuk kan seperti itu akhirnya. Jadi tempat itulah dinamakan seperti itu. Katanya kan Pagat tempat putusnya kapal. Ya. Terus apa lagi ada Batali, tempat Batali. Padahal mungkin Batali itu dari kata batalion sebenarnya, tapi kira-kira udah tahu juga. Tapi kalau memang tidak ada kaitan-kaitan, ada Hantakan, ada Murong, tapi ini kan memang sungai memang ikuti situ juga, mengikuti alur itu juga kan di daerah Batali itu kan memang sungai Pagat juga akhirnya kampus Pagat. Jadi memang ada kaitannya legenda ini dengan
penyebutan beberapa tempat Mungkin seperti itu yang secara spesifik dari sumber dari tambahan dari Pak Sunda tadi seperti itu. Karena kan berarti ini menghidupkan kearifan lokal bahwa memang pernah ada terjadi sesuatu yang kemudian bisa menjadi pembelajaran dari generasi muda yang ada saat ini dan masa-masa akan datang. Iya. Kalau legenda Pagat itu mungkin bisa diceritakan sinopsisnya, mungkin bahasanya dari alur cerita ini bagaimana? Jadi cerita singkatnya itu legenda Pagat ini kan bermula ketika anak yang miskin dari Biang Insun ini ingin mengubah nasib. Dia ingin minta mengembara atau bertualang ikut supaya keseberang negeri orang gitu kan. Akhirnya setelah sukses di luar daerahnya, dia kawin dengan anak raja segala macam. Nah, yang kemudian saat pulang lagi ke tempat asalnya, dia tidak mengakui ibunya karena dulu kan mungkin malu kan, istilahnya seorang yang sudah sukses, istrinya ada anak raja, tahu-tahu ibunya datang ke kapal dalam kondisi yang tidak semestinya menurut pandangan anaknya tadi kan. Jadi malu mengakui. Akhirnya ya itulah yang terjadi. Ibunya akhirnya mengutuk, kemudian mengatakan kakinya dihantarkan tadi kan mungkin. Nah, putuslah jadi batu anaknya, kapalnya jadi batu dan seperti itu belah tiga, misalkan Pagat, batu laki, batu bini di kandangan, seperti itu. Jadi ini tadi kalau penamaan Batu Benawa itu ternyata diambil dari nama kapalnya Raden Gajah Benawa. Apa namanya? Gajah Benawa. Yang Benyawa, kan gitu. Jadi kalau sekarang dikenal dengan istilah Batu Benawa. Terus ada kaitan lagi dengan Gunung Batu Laki dan ada dengan Batu Bini yang ada di Kandangan. Ya, mungkin kan tempatnya mungkin jauh, tapi saya kira namanya juga cerita kan Tapi ya kalau memang diceritakan orang dulu, karena memang daerah hulu sungai, jadi mungkin tidak seperti sekarang sungainya dangkal-dangkal karena proses abrasi, karena ada pertambangan, galian ciliar dan yang lainnya. Mungkin lebar kira-kira ya. Lebar dulu karena bisa digunakan untuk kapal. Nah, terus Bang, kalau untuk terkait dengan di Loklaga nih, iya. Tadi kan bukunya, tebal bukunya, kalau dari legenda Batu Benawa itu 70-an halaman. Terus kalau yang dari lebih tipis, cuma lebih tulisannya panjang. lebih kecil, iya. Iya, lebih panjang. Jadi kalau secara format penulisan memang untuk legenda Loklaga ini itu tulisan digunakannya lebih kecil dan lebih banyak, lebih panjang ceritanya. Karena memang maksud saya saat itu adalah ingin menuju ke penulisan sebuah legenda yang lengkap, yang versi yang full, yang menciptakan berbagai unsur kebudayaan atau kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian tapi terbentuk lagi dengan waktu pada saat itu ketika saya diterima jadi instruktur kurikulum. Prosesnya berkeliling antara Barabai, Kandangan, mengajar guru bahasa Inggris juga. Jadi saat itu tidak bisa dilanjutkan, jadi akhirnya ditutup ceritanya, tidak diselesaikan sampai sebagaimana yang saya inginkan. Akhirnya dicari cara penutupan untuk dipersingkat istilahnya alur ceritanya. Raden Pengantin kan sosok untuk di Pagat dan Hyang Insun sosok ibunda, bercerita tentang anak durhaka. Ya. Nah, kalau sinopsis di Loklaga secara singkat itu diceritakan kalau tuturnya, di legendanya ini awal mulanya mungkin adalah di daerah lereng pegunungan Meratus. Di dalam sana ada putri yang cantik. Kemudian di daerah hilir, di daerah Banjarmasin mungkin sekitar situ ya, ada pangeran yang jomblo. Jadi yang disuruh oleh orang tuanya untuk mencari jodoh. Akhirnya
kepikiran lah untuk menjodohkan dengan keluarganya juga yang ada tapi di daerah Meratus yang saat ini mungkin di daerah Dayak itu seperti itu ya. Cuma karena dulu ada sempat terjadi perperangan karena salah paham yang dari sebagian keluarga tadi pindah ke Pedang Meratus. Nah, supaya menghubungkan lagi ikatan keluarga yang putus tadi, maka inisiatif penasehat bagaimana kalau pangeran yang jomblo yang tadi kita jodohkan dengan yang di pegunungan gitu, yang di daerah pegunungan, supaya ikatan keluargaan kembali terjalin istilahnya kan. Berhubung waktu itu kan ceritanya di putusnya karena peperangan yang dihasut oleh orang lain, yang supaya pecah perang itu karena usutan orang lain, dan juga orangnya sudah misalnya tidak ada lagi yang sudah meninggal gitu. Akhirnya dicarilah cara, akhirnya misalnya kita dari pihak yang laki-laki merapat ke arah hulu pakai kapal, menuju ke kapal beberapa hari, berapa malam itu berjalan kapalnya kan, sampai akhirnya di daerah huluan atau di daerah Meratus ketemu dengan keluarga dari yang putrinya tadi. Kemudian di situ dijadikanlah dijodohkanlah seperti itu. Akhirnya kemudian setelah pesta perkawinan di tempat di Meratus itu tadi, mungkin tempatnya sekarang kan butuh panggung, karena butuh panggung situ kan ya. Kemudian di situ kemudian dibawa ke arah hilir lagi, naik kapal lagi, kemudian yang sampai di daerah Loklaga. Sekarang mungkin daerahnya begitu diserang oleh naga. Diserang naganya ini sebenarnya jelmaan dari orang yang kebetulan juga berkeluarga dengan putri, cuma tidak setuju dengan pernikahan ini karena menurut mereka perkawinan ini kan istilahnya cuma akal-akalan dari Banjarmasin atau dari daerah hilir, agar tidak lagi tidak ada lagi rasa dendam seperti itu. Itu akal-akalan mereka aja untuk menguasai daerah, mungkin bagusnya jadi mereka tidak setuju, jadi hendak menghancurkan atau membunuh si pangeran tadi dengan menyerang kapalnya. Tapi kegesitan para pengawalnya menyebabkan naga-naga yang menyerang tadi terluka gitu. Nah, dan wilayah yang terjadinya perang atau penyerangan naga tadi namanya sekarang kan namanya Loklaga, Torok Naga, karena memang di sana diserang oleh naga. Ular tadi kan yang bentuk naga menyerang kapal, yang menghembuskan menyemburkan gitu ya, menyemburkan bisa bila kena tubuh orang akan gatal. Akhirnya setelah peperangan dengan naga selesai, naganya tadi melarikan diri karena terluka dan meninggal. Kapal terus berlayar sampai berhenti karena banyak dari anak-anak orang-orang yang kapal itu kan karena semburannya kan rasa gatal. Hanya sehingga di daerah yang namanya sekarang kan namanya di Sungai Getah. Nah, di situ diobati dengan orang yang bisa mencarikan tumbuh-tumbuhan yang alami untuk mengobati, hanya dinamakan Sungai Getah seperti itu. Dan berlanjut terus sampai ke hilir. Jadi urutan wilayahnya memang diikuti berdasarkan tempat kejadian atau untuk menandai peristiwa-peristiwa yang mengalir di situ. Tapi kalau dilihat itu kayaknya sepertinya dulu itu penyebutan lok itu untuk sungai lah. Jadi kan ada Loklaga, ya kalau ada Loksado, ada Loklahong, misalnya lagi. Ya, ada sebutan lok itu telok ya. Telok. Apa bedanya telok itu dengan sungai? Saya kurang tahu. Tapi kira-kira mungkin karena supaya lebih nyaman juga sebenarnya kan. Supaya nyaman, kalau dulu kan kalau telok naga atau kan agak kepanjangan jadi disingkat mungkin seperti itu. Lok-loknya seperti itu. Iya, ada Loksado di kanan, ada Baintan, Lok Baintan dan yang lainnya. Nah,
apakah ini kalau tidak apa sepertinya kearifan lokal kita ini tercampur dengan budaya Hindu ya, seolah-olah ya. seperti tradisi yang terakhir juga kan, misalnya Maharagu Banua yang mirip-mirip seperti itu ya. Lalu tradisi itu juga dipakai untuk barak pengantin yang dipercaya kemudian ketika naganya bisa ditebas mengeluarkan darah. Ya. Model-model seperti itu ada, pasti ada kaitannya kan dengan apa alur yang diceritakan tadi. Jadi penamaan tempat, memang setelah membaca buku ini baru paham, oh ada banyak kaitan ternyata kearifan lokal itu dengan penyebutan. Kalau untuk Haruyan Pangambau itu ada ceritanya lah, kenapa disebut Haruyan? Itu ada tahu kan, mungkin apa terjadinya kayak Mahang Matang Landung kan. Kira-kira Mahang itu kan namanya pohon misalnya kan. Nah Mahang pohon, matang itu kan itu dekat, atau bahasa kitanya apa, dekat ya, dekat. Kalau bahasa kita lebih bahasa Indonesia kan dekat, kemudian lambung itu mati. Nah jadi mungkin kemungkinan ikan di mana, aku di Mahang Matang Landung ya, maksudnya. Aku jadi maksudnya di dekat pohon Mahang yang hampir mati. Nah kemungkinan kayak itu, kayak Matang Ginalun. Itu mana sampai mana sudah bahuma maksudnya. Aku sampai Matang Ginalun. Jadi maksudnya marak pohon Ginalun sudah bahuma, kan belum ada meter, ada keluar batas tanah enggak jelas kan. Jadi parak Matang Ginalun, maksudnya Matang Ginalun, maksudnya dekat pohon Ginalun. Itu mana aku Matang Birik. Nah seperti itu kan. Jadi dekat Birik dan dekat pohon Birik maksudnya seperti itu. Ya menarik juga ya penyebutan tempat. Ya, mungkin ada sejarah. Ada sejarah, ada peristiwa. Iya, ada peristiwa sejarah. Tapi misalnya ada jalan di tempat kita, ada namanya Jalan Kuntul. Apa sejarahnya jalan itu? Iya, ada komplek Guntur. Mungkin di situ sering ada petir, Guntur, ada komplek Bulau dan yang lain yang punya artistik. Seni yang berbeda. Di Barabai terkenal dengan apam, tapi yang dibangun tugu burung. Apa makan burung? Iya. Burungnya itu burung langgang, tapi di SK-nya burung sulang-ai. Kan burung sulang-ai itu lebih kecil daripada burung anggang. Cuma karena kebesaran membuat patung burungnya, tapi kan itu bukan berhala karena tidak disembah. Lain kalau misalnya ada warga kita yang di sana menyembah. Jadi itu tadi ada banyak terkait itu kan, berarti kan memang ada budaya. Mungkin perlu juga kira-kira untuk para yang bisa mendengar atau memperhatikan podcast ini, mungkin ada usulan mau bikin gedung yang mungkin seperti apam berlapis-lapis gitu kan. Maksudnya? Apam yang berlapis-lapis bentuknya tapi jadikan gedung bertingkat 10 misalnya. Kan biasanya apam dijual 10.000 itu kan 10 lapis. Tapi didirikan untuk tren apam kan macam-macam sekarang, tidak cuma apam Barabai, ada apam Berenda dan yang lainnya. Kalau contoh bukunya ada membawa tadi mungkin bisa diperlihatkan. Jadi itu ya bukunya yang ini yang masih ketemu, yang lainnya kan tidak ketemu. Apa mungkin ada jadi perpustakaan, cuma saya tidak dapat mencarinya lagi. Gitu. Legenda Loklaga. Jadi legenda Loklaga seperti ini. Iya. Ada. Kayaknya bukan mitos ya. Katanya entah ini apa? Ada batu yang di Loklaga itu yang dia bergeser sendiri posisinya. Entah batu ini atau apa pengambilannya. Tapi dari pengelola itu katanya memang dia bisa berpindah-pindah tempat batunya. Pernah ada mendengar cerita itu? Kata yang si pengelola Maria Ulfa gitu. Iya. Ya memang ada. Ada batu yang berpindah-pindah posisi. Kalau kita foto, seakan batunya di sini, alirannya. Tapi mungkin beberapa waktu kemudian alirannya mungkin akan ke aliran banyunya kayak di tempat agak sedikit geser. Memang ada seperti itu. Ya memang cukup menarik ya tempat-tempat wisata kita. Karena apa? Tergantung debit air juga mungkin ya. Saya kira kalau airnya kebetulan banyak mungkin lebih banyak batunya ke sini, airnya mungkin seperti itu aja. Ikuti alur sebenarnya. Tapi kan batu itu tidak mungkin juga untuk digeser-geser secara manual. Bikin capek aja. Melepahi aja kita ya kalau mau mindah-mindah. Nah sosok seperti sahabat kita Taufik Rahman ini sebenarnya bisa menjadi inspirasi generasi muda, karena sekarang orang mungkin tidak banyak yang
bisa menulis seperti itu ya, kalau nulis status ya tiap hari di Facebook mulai bangun guring sampai tidur lagi, itu pasti bisa. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin menjadi penulis juga. Kan sudah ada 5 buku yang ditulis, 2 sendiri, 3 bersama tim dari Balangan ya, perpustakaan Balangan. Ada rencana menulis lagi ke depannya? Kalau memungkinkan, tapi satu syaratnya sebenarnya bila mau menulis itu bila kurang duit digawe. Jadi misalnya ada proyek atau nulis kan kayak di Balangan katakan mereka menawarkan bisa kan bikin buku, ya bisa. Berarti kan finansialnya. Nah, untuk penulis pemula selain itu tadi yang bila ingin mendapatkan sesuatu ya yang supaya bermanfaat, ya kita menulis kan ini bisa dijual istilahnya. Dijual memang untuk pertama mencetak kan ada modal, tapi kan dijual setelah laku kan ada labanya seperti itu. Nih, dari 2 buku berapa penghasilan yang diperoleh? Kalau dihitung modal kan 5.000 dijual 10 ya, kan 50% keuntungannya. Kali aja sendiri kalau saya 7.000 kan berapa? Tapi terlepas dari itu semua, ini kan menjadi amal jariah karena banyak orang tahu dan juga mengenalkan wisata daerah kita hingga keluar. Bahkan kalau bahasanya bahasa Inggris, tidak cuma orang lokal yang membaca. Kalau versi PDF-nya ada nggak di internet yang 2 tulisan ini? Atau memang hanya ada secara tekstual? Untuk sementara masih dalam bentuk yang seperti ini, dicetak, dijual di toko buku tapi sementara memang di stok dulu ya. Karena apa tidak ada cara bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menerbitkan buku secara virtual? Kan ada yang berbayar. Iya. Sebenarnya ada, cuma belum dikerjakan aja untuk didaftarkan, dijadikan supaya bisa dibaca secara online. Cuma masih apakah saya memikirnya gini, buku ini masuk nggak ke kriterianya kan? Istilahnya kan untuk sementara kan biasanya yang lebih cepat diterima itu kalau misalnya standarnya tadi kayak novel kekinian gitu, judul-judulnya seperti itu. Apakah yang seperti ini bisa misalnya, atau memang saya salah tempat cara mencarinya gitu ya, atau tempat yang novel online-nya itu yang mungkin genre-nya lain. Kalau salah menulis mungkin lebih paham, lebih berpengalamannya sampean dibandingkan. Cuma kalau melihat tulisan dari 2 buku ini aja kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah cerita yang khas yang mungkin tidak akan dimiliki oleh penulis lain. Karena kita berasal dari sini, terus kita mengetahui alurnya, kita observasi dan menjadi keseharian. Apa tidak ingin menulis legenda misalnya di destinasi wisata yang lain? Kan yang ada di Pagat, Lok Sado. Lok Sado, bukan Lok Sado. Yang di Loklaga sama yang di Batu Benawang. Di tempat lain kan kemungkinan legendanya enggak, rasanya enggak ada kayak di Tiang Berjanji itu itu kan wisatawan lokalan kan gitu. Legendanya saya tanyakan enggak tahu, cuma kebetulan tempatnya bagus, orang banyak datang, udah jadi tempat wisata. Iya, tempat wisata lokalan yang jadi. Bahkan sekarang tempatnya itu lebih maju daripada di Pagat karena didukung oleh kesadaran masyarakat di sana untuk mendukung situ, dan memang jadi penghasilan mereka sehari-hari di warga sekitar akhirnya. Ya, sedikit terkait pengelolaan wisata, karena kan coba disinggung ini kan bahwa ternyata wisata luarnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, misalnya oleh BUMDes, itu lebih dari pemerintah daerah yang melaksanakan. Di Pagat dan di Loklaga kan ada fasilitas yang sebenarnya. Apa sebenarnya saran kita untuk pengelolaan wisata daerah ini? Untuk memajukan tempat wisata bersaing dengan tempat wisata yang lain yang baru muncul, ada baiknya memang untuk para pemerintah daerah itu lebih mengutamakan kenyamanan, kebersihan, keamanan.
tiga kunci ini apabila memang bisa dipenuhi, maka otomatis tempat wisata itu akan kembali bangkit istilahnya. Contohnya kalau di Pagat, untuk kebersihan mungkin oke, pelayanan, keamanan. Nah, tapi untuk keamanan kurang, kata sebagian orang tadi, kebanyakan preman di sana istilahnya. Jadi bayar di muka sudah bayar, tapi untuk ke atas bayar lagi. Bahkan begitu anak turun dari gunungnya ke bawah dimintai orang keluar uang lagi, kalau nggak bisa turun. Itu cerita dari orang. Bahasa lain masih banyak pungli. Ya, banyak pungli. Tapi kan bedanya kalau misalnya di Loklaga itu lahan milik masyarakat. Kalau di Batu Benawa milik Pemkab. Ya. Terus ada lagi air panas di Hantakan, di Morong, juga lahan masyarakat. Kendalanya kata pemerintah memperbesar untuk membesarkan lokasi wisata itu kadang berbenturan dengan masyarakat. Iya. Ya itu tadi kayak misalnya kan di Pagat itu kan kebanyakan pungli karena masyarakat masih mengaku itu wilayah tanah mereka, atau kalau misalnya dulu kan sebelum ada jembatan itu kan mereka menggunakan untuk menyeberang menggunakan rakit yang dibikin oleh masyarakat. Begitu ada jembatan untuk menyeberang yang dari pemerintah, mereka hilang mata pencaharian. Akhirnya bila menyeberang di jembatan bayar. Padahal ada beberapa hal menarik lah kalau misalnya di Pagat itu kan naik puncak Sarigading. Kan itu kenapa dinamakan Sarigading puncak? Ada ceritanya atau apa? Atau memang sebutannya saja? Sebutannya saja. Selain itu juga untuk menghormati tokoh pahlawan Sarigading yang kebetulan menjadikan wilayah Pagat itu sebagai wilayah persembunyian dan lain-lain seperti itu. Iya. Terus katanya kan ada gua tuh, pernah masuk lah. Katanya gua itu terhubung dengan satu tempat atau ada yang kadang sesat di sana. Menurut mereka yang sering ke sana, pernah? Saya sebut bila belum pernah masuk. Memang sempat saya beberapa tahun yang lalu ada tim yang dari Mapala yang mencoba masuk ke sana dengan bantuan pakai tim, tapi publikasi hasilnya itu bagaimana saya tidak dapat menemukannya lagi. Sayang sekali. Padahal mereka itu kan seandainya mereka didukung oleh pemerintah daerah, dimintakan hasilnya bagaimana mungkin lebih sip biasanya, tapi sampai terputus modelnya informasi, jalur informasi tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya ada kandungan mineral, batu bara itu pasti ada. Cuma keuntungan yang lain, keunikan yang kemungkinan bisa diangkat. Apakah misalnya gua itu menuju kemana, terus apakah misalnya ada berbatas, dan ya kita berharaplah dari apa yang ditulis oleh sahabat Taufik bisa terkait dengan tempat wisata dan juga cerita yang mengandung hikmah bagi generasi muda, bahwasanya mungkin kalau dari versi cerita di Batu Benawa, bagaimana seorang anak untuk bisa patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Terus kalau dari legenda Loklaga ini, hikmah yang bisa diangkat apa? Kalau hikmah cerita itu, ini saya kalau dari setiap legenda Pagat juga ada tulisannya kan tidak boleh berkata kasar, dan itu saya ambil dari ayat Al-Quran. Dan sedangkan untuk yang legenda Loklaga ini surat ayat 40 yang artinya kan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, kan tadi kan dari cerita kejahatan kan sebenarnya naga tadi kan menyerang karena ada niat jahat, tapi ternyata dia sendiri yang meninggal atau terluka. Nah, itu kan dibalas dengan kejahatan juga hasilnya itu. Dan ini sesuai dengan yang di surat ini tadi, ayat ini tadi. Kemudian yang bila memaafkan, maka lebih baik lagi. Buktinya kan tadi yang merasa terusir karena perang, mereka pindah ke gunung, mau menerima
pinangan raja tadi akhirnya memaafkan dan menerima bagus, akhirnya bagus istilahnya ke depannya, tidak terjadi lagi istilahnya malah pertikaian lagi kan. Iya. Nah itulah Pesan nih yang disampaikan untuk generasi muda akan datang, baik mereka yang ingin menggeluti terkait bidang penulisan, jurnalistik dan yang lainnya. Sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya kita ingin bicarakan, cuma waktunya. iya. Kadang terpikir juga tadi, andai bisa misalnya sinopsis untuk legenda Paget khusus, terus untuk sinopsis di legenda Loklaga bisa secara rinci kita bisa ceritakan, tapi mudah-mudahan bisa digambarkan. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau pesan buku nih kemana? Nah, hubungi Sofian aja. Atau nanti kontak person kita Kontak person. masukkan di Bisa, podcast ini. Dan kalau memungkinkan nanti kan di event-event besar pariwisata buku ini bisa dijual atau dirilis kembali. Pesan-pesan dari sahabat Taufik? Untuk pertama mungkin seperti yang ada di buku ini aja, saya pesan kepada para generasi selanjutnya atau pelanjut dari saya, mungkin jangan hiasi hidup hanya dengan nilai-nilai di atas kertas. Artinya kan di atas kertas kan nilainya mungkin tinggi-tinggi, tapi lebih bagus lagi ya hiasi hidup dengan karya-karya yang bernilai. Ya, jadi jangan cuma terpaku pada nilai di atas kertas, ijazah tinggi, nilai segala macam, tapi karya nol lebih bagus ya. Nah, hiasi hidup Anda itu dengan karya-karya yang bernilai seperti itu. Jadi apapun yang dikerjakan asal baik, asal bermanfaat, mungkin akan tetap dikenang orang. Seperti itu. Jadi ada banyak hal yang kita dapat pelajaran berharga juga dari sahabat kita, podcast kita pada hari ini. Ya sebenarnya tadi kita pengen waktunya lebih lama, tapi nantilah mudah-mudahan ada waktu. Di samping diakui juga kita masih juga belajar. Jadi kalau dibanding-bandingkan podcast lainnya ini belum apa-apa, tapi dimulai dari bawah ya mudah-mudahan nanti. Dan memang YouTube-nya juga belum berkembang, belum menghasilkan. Saya lihat ada iklan sudah masuk. Iklan karena dimonetisasi. Tapi sampai sekarang ya masih tahap belajar. Ada banyak kan dari video editingnya juga, terus pengambilan. Ini semuanya disutradarai sendiri, dikamerai sendiri. Iya, kalau diproduseri sendiri ya dengan harapan. Dan ini menjadi hal yang membanggakan juga bahwa sahabat mau hadir di sini. Terima kasih untuk berbagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.